Perkenalkan, nama saya Amir Taulifan dari 12 TKJ 2. Dan saya Rifda Priyansa dari 12 TKJ 2. Di sini kita akan tes lisan soal troubleshoot jaringan. Dan Bipta yang membacakan soal dan saya yang menjawab dulu. Yang pertama, akses point. Jika akses point tidak dapat di-setel atau lebih spesifiknya tidak mengakses UI, langkah apa yang harus diambil? Pertama, cek fungsi kabelan. Kedua, pastikan IP address. Ketiga, lakukan reset fisik. Keempat, matikan firewall. Jika akses point tidak bisa terhubung ke internet, langkah apa yang sebaiknya diambil? Yang pertama, periksa indikator lampu LED. Kedua, pastikan kabelan. Tiga, cek konfigurasi IP. Empat, restart. Jika akses point sudah di-setel dan terhubung ke router board, tetapi setelah di-reset tidak bisa kembali mengakses UI, langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, identifikasi IP default. Kedua, atur IP komputer secara manual. Tiga, akses kembali UI. Keempat, apa langkah awal yang perlu diambil saat mengkonfigurasi akses point? Yang pertama, reset perangkat. Yang kedua, siapkan perangkat. Yang ketiga, tentukan mode operasi. Kelima, apa kelebihan dan kekurangan perangkat akses point dibandingkan dengan perangkat penyebar linknya lainnya seperti UniFi, Mikrotik RB, dan lain-lain. Kelebihan akses point secara umum, pertama, fleksibilitas. Kedua, biaya. Dan untuk kekurangan akses point secara umum, manajemen dan fitur. Sekarang Miftah yang membaca. Sekarang saya yang membaca. Jika Mikrotik RB tidak dapat terhubung ke internet, langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil? Pastikan internet one, cek NAT, periksa DNS, cek routing. Nomor 2, jika sudah terhubung ke internet tetapi tidak dapat melakukan ping ke status RTO ke Mikrotik ROS, langkah apa yang harus dilakukan? Cek firewall, pastikan IP interface, periksa konfigurasi IP address. Nomor 3, jika Winbox tidak dapat mengidentifikasi IP address atau MAC address router board yang akan disetting, langkah apa yang harus diambil? Pastikan PC dan Mikrotik terhubung, nonaktifkan firewall dan antivirus, gunakan fitur neighbor browse. Apa yang terjadi? Nomor 4, apa yang terjadi jika salah memasukkan port atau akses point namun sudah terlanjur mengonfirmasi IP address? Langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Akses kembali Mikrotik, ubah konfigurasi port, periksa ulang IP address. Nomor 5, jika saat mengkonfigurasi wireless untuk menghubung ke internet, status flag di interface wireless tidak menunjukkan status air atau running, langkah apa yang harus diambil untuk mengatasinya? Pastikan interface wireless, cek konfigurasi SSID dan security profile, periksa band dan frekuensi. Sudah. Sekarang Mikrotik ROS. Jika Mikrotik ROS tidak dapat terhubung ke internet, apa yang perlu diperiksa dan diperbaiki? Troubleshooting internet. Jika Mikrotik ROS sudah terhubung ke Mikrotik RB, tetapi tidak dapat membuat DHCP server, langkah apa yang harus diambil? DHCP server. Jika Mikrotik ROS tidak dapat melakukan ping ke Mikrotik RB, apa yang perlu diperiksa dan diperbaiki? Konektivitas ping. Jika Mikrotik RB tidak mengkonfigurasi firewall NAT, apa konsekuensi yang akan terjadi? Keamanan jaringan. Apa saja langkah-langkah untuk membuat DHCP server di Mikrotik ROS? Konfigurasi dasar. Sekarang Mikrotik LKS client. Pertama, apabila status LKS client saat melakukan ping ke RB adalah RTO, langkah-langkah apa yang perlu diperiksa dalam memperbaiki? Analisis RTO. Jika LKS client tidak dapat menerima alamat IP address dalam pengujian, apa saja langkah-langkah yang harus diambil? Masalah IP address. Jika LKS client tidak terhubung ke internet meskipun sudah mendapatkan status replay ke RB, tindakan apa yang perlu dilakukan agar dapat terhubung ke internet? Routing dan internet. Jika LKS client mengalami kesulitan dalam proses instalasi dengan status error, langkah apa yang sebaiknya diambil?
instalasi dan virtualisasi. Apa yang dimaksud dengan pengaturan network bridge adapter, internal network, NAT, dan virtual host only? Menentukan mesin virtual. Oke. Sekarang berapa tadi ini? Sekarang Miftah yang pertama. Access point. Saya di sini bagian access point. Jika akses point tidak dapat disetel atau lebih spesifiknya tidak bisa mengatur UI user interface, langkah apa yang harus diambil? Cek PC kabelan, pastikan IP address, lakukan reset fisik, matikan firewall. Jika akses point tidak bisa terhubung ke internet, langkah apa yang sebaiknya diambil? Periksa indikator lampu LED, pastikan kabel WAN, cek konfigurasi IP, restart. Jika akses point sudah disetel dan terhubung ke router board, tetapi setelah direset tidak bisa kembali mengambil UI, langkah apa yang harus diambil? Identifikasi IP default, atur IP komputer secara manual, akses kembali UI. Nomor 4, apa langkah awal yang perlu diambil saat akan mengkonfigurasi akses point? Reset perangkat, siapkan perangkat, tentukan mode operasi. Apa kelebihan dan kekurangan perangkat akses point dibandingkan dengan perangkat penyebar sinyal lainnya seperti UNIFI, Mikrotik RB, dan lain-lain? Fleksibilitas, biaya, kekurangan akses point secara umum, manajemen fitur. Sekarang saya Mikrotik RB. Nomor 1, jika Mikrotik RB tidak dapat terhubung ke internet, langkah-langkah apa yang sebaiknya diambil? Pastikan interface LAN. Kedua, cek NAT, network address translation. Nomor 3, periksa DNS. Nomor 4, cek routing. Jika sudah terhubung ke internet tapi tidak dapat melakukan ping dengan RTO ke Mikrotik ROS, langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, cek firewall. Yang kedua, pastikan IP interface. Ketiga, periksa konfigurasi IP address. Jika Winbox tidak dapat mendeteksi IP address atau MAC address router board yang akan disetting, langkah apa yang harus diambil? Pastikan PC dan Mikrotik terhubung. Kedua, nonaktifkan firewall dan antivirus. Ketiga, gunakan fitur Nightboard. Nomor 4, apa yang terjadi jika salah memasukkan port untuk akses point namun sudah terlanjur mengkonfigurasi IP address? Langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertama, akses kembali Mikrotik. Dua, ubah konfigurasi port. Tiga, periksa ulang IP address. Jika saat mengkonfigurasi wireless untuk menghubungkan ke internet, status flag di interface wireless tidak menunjukkan status air atau running, langkah apa yang harus diambil untuk mengatasinya? Pertama, pastikan interface wireless. Kedua, cek konfigurasi SSID dan security profile. Ketiga, periksa band dan frekuensi. Ya. Sekarang Mikrotik ROS. Ya, pertama, jika Mikrotik ROS tidak dapat terhubung ke internet, apa yang perlu diperiksa dan diperbaiki? Troubleshooting internet. Kedua, jika Mikrotik ROS sudah terhubung ke Mikrotik RB tetapi tidak dapat membuat DHCP server, langkah apa yang harus diambil? DHCP server. Tiga, jika Mikrotik ROS tidak dapat melakukan ping ke Mikrotik RB, apa yang perlu diperiksa dan diperbaiki? Konektivitas ping. Nomor 4, jika Mikrotik RB tidak mengkonfigurasi firewall NAT, apa konsekuensi yang akan terjadi? Keamanan jaringan. Nomor 5, apa saja langkah-langkah untuk membuat DHCP server di Mikrotik ROS? Konfigurasi dasar. Sekarang saya Mikrotik LKS client. Apabila status LKS client saat melakukan ping ke RB adalah RTO, langkah-langkah apa yang perlu diperiksa dan diperbaiki? Analisis RTO. Jika LKS client tidak dapat menerima alamat IP address dalam pengujian, apa saja langkah-langkah yang harus diambil? Masalah IP address. Jika LKS client tidak terhubung ke internet meskipun sudah mendapatkan status reply ke RB, tindakan apa yang perlu dilakukan agar dapat terhubung ke internet?
routing, dan internet. Jika klien mengalami kesulitan dalam proses instalasi dengan status error, langkah apa yang sebaiknya diambil? Instalasi dan virtualisasi. Apa yang dimaksud dengan pengaturan network bridge, adapter, internal network, NAT, dan virtual box host only? Menentukan mesin virtual. Sekian dari kami Rifki, berdua. ya, Rifki dan Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.